Nah, kalau cita-cita nak nikah ditunda dulu karena umurnya belum boleh. Nanti Ustadz Rauf akan menjelaskan kapan boleh menikah. Ya, jadi kalau taman ini jangan dulu nak nikah. Nanti kata Ustadz Rauf tidak boleh, ya. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz kita, maka anak-anak dengarkan dengan seksama supaya paham. Kaget dari sini Ustadz menjelaskan nikah itu harus umur sekian, kamu balik ngelapor dengan mak kamu, mak kata Ustadz tadi kami ini boleh nikah sekarang. Nah itu kalau tidak dengar ya. Jadi kalau Ustadznya nanti menjelaskan kapan boleh nikah, apa syaratnya, baru kamu pahami. Kalau di situ ngobrol, di sini ngobrol, Ustaz nyampe dan nyambung. Itu tadi balik-balik nggak langsung tak nikah ke, ya. Nah itu saja sambutan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan akan bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampailah kita pada pilihan intinya yang akan nanti disampaikan materi tentang pencegahan usia perkawinan usia ini, kemudian adab dengan orang tua. Materi ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Rauf. Pada Pak Ustadz kami silakan. Tegal dulu. Mohon tunggu nih. Cek. Mohon izin para senior kami dulu pada pagi hari ini didaulat untuk memberikan foto kuliah 7 menit bersepanjang panjangnya aku. Gemetar menjadi depan. Oke, anak-anakku siap belum? Siap, giliran dalam 5 menit. Embun datang bunga menguntung, surya datang pecahlah pagi. Kami ucapkan assalamualaikum untuk kalian yang ada di hati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih kepada anak-anakku. Boleh manggil anak-anak? Aku manggil ayah deh. Mas saya sama model gitu nih, Pak baru 17 tahun. Sisinya. Kita awali dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo, amma ba'du. Yang pertama, kita memberikan penghormatan dahulu kepada Ibu Abu Bapak kalau suara yuk. Nah, Ibu Kepala SMK Negeri 2 Lahat beserta wakil kepala sekolah beserta staf, tata usaha, Bapak Ibu Dewan Guru yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Ibu Abu Bapak ini, Ibu baik, Ibu baik, insyaallah. Bapaknya ada. Yang kedua, kepada senior kami penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Halo, belok foto. Di Kementerian Agama Kabupaten Lahat. Para ustadz, para kiai, para hajah, ustazah.
Anak-anakku sekalian, yang beb sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Iya, sekarang ini. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kasih sayang Allah. Kasihnya yang tak pilih kasih, sayangnya yang tak terbilang. Anak-anakku, halo, 5 menit cuman, ya. Jangan jadi hamba Allah yang kufur nikmat. Ya. Tadi Isan di rumah, cuacanya main nih gerimis. Ya, mungkin kita sempat keluar kutukan, cacian, makian. Oh, hari ini hujan saja. Betul tidak? Hujan saja. Ya. Bersyukurlah hujan di kota Lahat khususnya kita ini dicicil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cicil sejam gerimis. Mana kalau dalam sejam ditumpah tanpa henti? Banjir. Maka bentuk kasih sayang Allah ini kita syukuri. Wujud syukur kita kepada Allah bukan hanya mengucap alhamdulillah, tetapi ketika ada panggilan hayya 'alas shalah. Ada yang non muslim di sini? Ada? Ya. Jadi hayya 'alas shalah untuk yang muslim. Nah, ketika kita di hayya 'alas shalah, maka bersiap-siap untuk memenuhi wujud syukur kita kepada Allah dengan paling lama 5 menit untuk berterima kasih. Mulai takbiratul ihram Allahu Akbar dan ditutup dengan salam assalamualaikum kiri kanan. Maka itulah wujud syukur kita. Bukan cuma di bibir alhamdulillah saja. Ketika panggilan hayya 'alas shalah kita cuek-cuek saja. Kemudian selawat salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kecintaan kita kepada baginda kita, bersama kita lantunkan sholawat Bushra. Hafal? Yang hafal Pak, yang tidak hafal dia hafal. Wahid isnin salasa. 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina miyaumina hada ila yaumil akhirah. Lagi jadilah. Nah, lengkapnya silakan lihat, hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Baca dulu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Jadi pada pagi hari ini anak-anak, ada yang kelas 12 ini? Kelas 12. Tadi sudah disampaikan oleh ibunda kita, Ibu Asmariati, tentang nikah dan berbakti kepada kedua orang tua. Maka dari itu ada 2 ayat dalam Al-Quran yang akan kami kutip pada kesempatan singkat ini anak sekalian. Jadi kalau perkataan kami mungkin bisa kalian anggap bualan, pembohong, tapi ketika dibacakan kalamullah, firman Allah dalam Al-Quran, maka itu insya Allah adalah kebenaran. Seyaknya itu umat Islam yang beriman ketika mengakui itu sebuah kebenaran, maka wajib kita amalkan. Yang pertama Al-Isra ayat 23. Ada yang baca? Di HP boleh di browsing, di searching Al-Isra ayat 23. Ya. Nah, puji Ustaz Menanda, siapa yang baca angkat tangan dapat hadiah. Al-Isra ayat 23 dapat hadiah. Tunjuk jari. 5 jari, jangan jari tengah. Ayo, jangan takut. Ada? Masih masuk polisi. Ya.
Ada. Halo. Ayo, mantap. Maju sini. Al-Isra ayat 23. Jangan. Nah, silakan sebutkan nama, nomor WA. Nama siapa nak? What is your name? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya dari kelas 11 PJKT. Ini pakai ini. Rawle pakai HP. Harus hafal. Nah, HP-nya ditutup. Baiklah, dalam surat Al-Isra ayat 23 berisi di mana Allah menegaskan bahwa adanya larangan dalam perpacaran karena orang yang tidak dalam perpacaran adalah setan. Al-Isra ayat 23. Tidak salah. Salah enggak? Jadi yang disampaikan Ananda tadi itu untuk bagian kedua, ya. Jadi yang pertama ini tentang berbakti kepada kedua orang tua. Pak mengutip Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 dan ternyata masih belum tepat. Silakan ambil gorengan satu. Jangan juga. Oke, kita untuk menghemat waktu. Jadi bunyinya Ananda sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Iya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah awali, Allah juga tahu kita kepada hamba-hambanya untuk tidak mencari Tuhan selain Allah dan tidak mencari sesembahan kecuali kepada Allah. Nah itu. Ini tauhid dulu Allah tanamkan ke dalam diri kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kuncinya. Selanjutnya, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma wa bil walidaini ihsana. Dan kata Allah, setelah yakin bertuhankan dan menyembahku, tanamkan diri kalian. Yang kedua kata Allah, wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kedua orang tua di rumah, di sekolah semuanya adalah orang tua kalian, maka jangan dibeda-bedakan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Tatkala kedua orang tua kita lah masuk usia renta dalam penjagaan dan pemeliharaan kita, fala taqul lahumā uffin. Jangan kalian pernah mengucapkan kata uff. Apa itu uff? Resiano ketika dipanggil jemput kita, tolong beli ke bapak rokok misalnya. Apa misalnya? Jangan rokok lah, yang makruh. Tolong beli ke mak micin ke warung selampur. Si gadis menjawab ketika itu terucap dari mulut kita, maka itu adalah dosa besar. Fala taqul lahumā uffin. Ketika mereka sudah tua, anak-anakku sekalian. Jadi balik ini ke kinai di jembat itu tuh. Sandi ujung rambut sampai sandi ujung kaki, sampai ujung kaki. Kinai raut muka, wajah, bentuk tubuh fisiknya.
Kalau kalian tatap dengan cinta dan kasih sayang, maka insya Allah air mata akan menetes. Tangan yang renta itu yang setiap hari berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Nek ongkos anak sekolah, nek jajan anak sekolah, nek buku dan lain sebagainya. Maka ketika mereka sudah tua renta dan kalian insya Allah semuanya jadi orang sukses, amin. Saat mereka numpang dengan kalian, jematu itu numpang dek kekelalaman nak, dindak jingretok anaknya, paling 1 atau 2 hari. Di saat mereka sudah tua renta, terdengar ucapan dari anak yang ia kasih dan ia cintai, maka itu adalah luka yang paling dalam buat mereka. Namun insya Allah mereka tidak akan pernah mengutuk darah daging mereka sendiri, kecuali memang betul-betul kelewatan. Dan anak-anakku sekalian, yang paling utama adalah hormati ibumu dan ibumu, baru bapakmu. Paham? Fala takullahuma ufin. Terus Allah sambung lagi, fala tanharhuma. Jangan dibentak. Nah ini parah lagi. Apalagi sampai ditendang. Banyak itu tayangan di media sosial. Gara-gara tak dibeli ke motor, anak cekek nong. Ada yang bapaknya dipujat dan lain sebagainya. Na'udzubillah min. Jangan anak-anakku, jangan. Neraka jahanam, pasti neraka jahanam. Ya. Neraka jahanam. Dan ingatlah hukum karma itu walaupun uji dalam Islam begitu, tapi pasti akan berlaku. Ketika kalian berbuat karot dengan jemutul, maka insya Allah itu juga akan berlaku kepada kalian. Jangan fala tanharhuma, jangan kalian bentak keduanya. Selanjutnya Allah sampaikan wa qul lahuma qaulan karima. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita untuk berkata kepada keduanya perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Kalau nak minta, nak berasan dengan baik-baik, ya. Kalau tidak pacak terpenuhi hari itu, jangan kecewa. Anak-anakku sekalian bisa sekolah dari rumah ke sekolah ini cukup, alhamdulillah, ya. Jangan sampai terpengaruh dengan apa-apa yang ada di media sosial. Pengen glowing, pengen skincare, misalnya, pengen fresh care. Fresh care murah juga 15.000, nek glowing kedai. Hangat. Ya, bersyukur pacak sekolah. Ilok-iloklah sekolah, belajarlah baik-baik, bagus-bagus. Jika berprestasi, maka insya Allah nantinya akan menjadi orang sukses. Amin. Allahumma amin. Jadi yang pertama, tanamkan dalam diri kita untuk menyembah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Kalau yang di rumah kebetulan ingin berangkat dan pulang dari sekolah, jangan lupa mengucap salam, assalamualaikum papa mama. Papa mama, abi umi, papi mami, bak mak, tidak tahu, bak mak pergi dulu baik, dicium tangannya. Balik sekolah mah itulah, assalamualaikum bak mak, dicium tangan. Maka insya Allah predikat anak yang soleh dan soleha akan disematkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak-anakku sekalian. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, 3 menit kan? Yang kedua tentang pernikahan dini. Nah, dan terus terang ilmu tentang pernikahan itu, itu banyak. Anak-anakku sekalian, yang kelas 12 pertama, ya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang sama. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Betul tadi? Itu ya. Halo. Jangan nikahnya saja, ya. Wala taqrabun zina. Wah. Apa artinya? Jangan dekati zina. Dekat saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Paham ke? Innahu kana fahisha. Itu adalah seburuk-buruknya perbuatan, wasa'a sabila, dan sekarut-karutnya jalan. Na'udzubillahi min dzalik.
Kalau pengen nikah anak-anakku sekalian, mbok ya sabar dulu. Ya, mbok ya sabar. Ya masyarakat sabar. Wahai anak pemuda, anak-anak SMK Negeri 2. Manis sama amin kumul ba'ata. Jika di antara kamu ada yang mampu secara fisik, mampu secara batin, mampu ekonomi, fal yatazawwaj, maka menikahlah. Wa innahu, maka sesungguhnya menikah itu aghaddu lil basar, melindungi pandangan, wa ahsanu lil farji, memelihara kemaluan. Faman lam yastati, kata Nabi, bahkan siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisyam, maka dia wajib berpuasa. Karena kenapa puasa itu? Fa innahu lahu biha, itulah sebaik-baiknya benteng. Nah, para bujang, kalau ya, amunlah mampu fisik, mampu batin, duit kata, rumah kata, ya, apa lagi? Pokoknya segalanya mampu, maka baru kalian wajib untuk menikah. Tapi ketika duit masih minta dengan jematul, ya, bahas masih ditanggung, sekalinya masih ditanggung, maka puasa, ya. Karena sebaik-baiknya benteng itu adalah puasa. Nikah itu sepintas kinaan kamu lemah, ya. Sehari, 2 hari, sebulan, lemah. Begoyor masuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Banyak sekali problem muncul. Makan lapurai, ya. Persentasenya, angka perceraian itu tinggi akibat ekonomi. Setelah menikah rupanya tidak kenyang makan cinta, masih nak makan beras, masih nak berjajan, tidak cukup. Perut lapar, I love you kenyang, masih lapar pula. Maka belajarlah ilo, belajarlah baik-baik, ya. Tingkatkan prestasi, asah keterampilan, bekali diri dengan keterampilan. Halo. Terutama yang laki-laki, anak-anakku yang laki-laki, walaupun kalian di SMK Negeri dulu, cakap kemampuan di luar doa, baca mimpin tahlil, baca mimpin yasin, insya Allah makan duluan. Benar ini? Amun dia begitu bacaan di tengah masyarakat, maka jangan harap ketika makan paling buncit dapat kuah saja. Maka bekali diri dengan keterampilan itu, dengan ilmu itu di tengah masyarakat kita, ya. Nah, anak sekalian, jadi yang berhasrat tinggi, namun semuanya belum mampu, maka tahan hudai. Perbanyak ilmu. Yang kelas 12 banyak itu di media sosial, gambaran ilmu-ilmu yang di-share oleh pasangan-pasangan yang bisa jadi cermin buat kita, bisa jadi pelajaran bagi kita bahwa menikah tidak semudah dan segampang yang kita bayangkan. Maka perbanyak ilmunya pudai, maka fisik dan batin kita baik. Insya Allah berdoa kepada Allah, minta bantuan kepada Allah. Karena pernikahan gini anak-anakku sekalian, di samping memang rentan terhadap kesehatan, juga rentan terhadap perceraian. Maka dibentuk dan sekali lagi belajarlah ilo, asah keterampilan untuk bekal itu setelah lulus dari SMK Negeri 2. Nanti insya Allah kalau kita berbuat baik, kalau kita berperilaku baik, akhlak kita ilo, akan Allah pertemukan dengan pasangan yang baik, dengan pasangan yang ilo, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nak panjang lagi, silakan hubungi layar nomor layar televisi Anda ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin dari Ustadz dan Ustazah yang lain ada tambahan, kami persilakan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah